Masih ingat dengan kasus pada tanggal 2 dan 3 Oktober 7 tahun lalu? Yaitu kasus kematian Samir Desmukh yang diduga melibatkan keluarga Vijay Salgaonkar. Sekarang, kasus itu kembali dibuka. Simak terus. Setelah 7 tahun sejak film pertamanya dirilis, yaitu pada tanggal 31 Juli 2015, akhirnya kita sudah bisa menyaksikan film Drishyam 2. Gimana kelanjutannya? Apakah keluarga Vijay Salgaonkar bisa kembali lolos dari pihak kepolisian? Atau malah terbongkar semuanya? Langsung aja kita saksikan alur ceritanya. Cerita dimulai pada malam 4 Oktober dini hari, saat seorang pria bernama David Braganza yang sedang bertransaksi narkoba tanpa sengaja membunuh orang yang berbisnis dengan dia. Kemudian polisi pun datang. Lalu David mencoba melarikan diri. Ia terus dikejar oleh polisi sampai ia berhasil bersembunyi di sebuah bangunan kosong. Kemudian disinilah David melihat Vijay Salgaonkar sedang menguburkan sesuatu di kantor polisi yang sedang dibangun. Ya, kejahatan tidak ada yang sempurna ya. Kemudian setelah itu, David ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara. Setelah berlalu 7 tahun, kehidupan Vijay dan keluarganya mulai membaik. Bisnis TV kabelnya semakin maju, ia juga sudah mempunyai gedung bioskop sendiri. Vijay diceritakan telah menjual sebagian tanahnya untuk modal bisnis bioskopnya. Kemudian tanah itu dibangun rumah dan kini ditempati oleh sepasang suami istri yang bernama Jenny dan Shiv. Suatu pagi, Jenny dipukuli oleh suaminya yang mabuk dan memaksa terus meminta uang. Nandini yang tidak tahan melihat hal itu, akhirnya meminta Vijay untuk mencoba melerai mereka. Kemudian, Shiv malah marah dan mencoba mengintimidasi Vijay, bahwa ia tahu rahasia Vijay di tanggal 2 dan 3 Oktober. Setelah itu, Shiv langsung pergi meninggalkan mereka. Kemudian Vijay datang ke kantornya. Dia menyuruh Jose untuk memperbaiki CCTV di kantornya. Kameranya ditempatkan di beberapa titik, yaitu kantor, gedung teater, dan area di sekitar kantor Vijay. Lalu kemudian Vijay berangkat ke gedung teaternya. Di sini, kemudian ia didatangi oleh Mahesh, yaitu ayah dari Sam. Mahesh bercerita bahwa setiap tahun, ia dan Mira datang ke sini untuk memperingati kematian Sam. Tapi semuanya terasa percuma karena jenazah Sam sampai saat ini belum ditemukan. Oleh karena itu, Mahesh meminta Vijay untuk memberitahu di mana jenazah Sam. Dan untuk kesekian kalinya, Vijay menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa mengenai Sam, lalu pergi meninggalkan Mahesh. Setelah itu, Vijay datang ke rumah Murad Ali, seorang penulis naskah terkenal. Ia kemudian menceritakan bahwa ia memiliki sebuah ide untuk film, namun belum menemukan ending yang pas untuk naskahnya. Lalu kemudian ia meminta Murad untuk menuliskan ending yang pas sesuai dengan idenya. Vijay juga kini berteman dengan seorang penggali kubur yang bernama Savio di sebuah gereja. Savio juga sering dibantu masalah keuangan oleh Vijay. Kemudian, ia juga memberi hadiah berupa uang kepada putri Savio karena akan melangsungkan pernikahan. Di sisi lain, David Braganza, pria yang dipenjara karena kasus pembunuhan dulu, akhirnya bebas. Ia kemudian pulang ke rumahnya dan menemukan bahwa anaknya tidak sekolah, ekonomi keluarganya hancur karena ia dipenjara. Kemudian David bertekad untuk memperbaiki segala masalah keuangan keluarganya. Lalu Vijay juga diceritakan mengajak temannya, seorang security yang bernama Golib, untuk ikut bermain dalam film arahan Vijay. Tapi temannya ragu bahwa film tersebut akan berhasil, karena sampai saat ini filmnya masih belum diproduksi. Ia takut akan ada yang mengambil ide Vijay. Tapi Vijay berkata bahwa ia sudah menerbitkan buku dari idenya tersebut untuk tujuan hak cipta. Suatu hari, Anju berlari ketakutan sambil bercerita kepada Vijay bahwa beberapa orang polisi sedang menuju rumahnya. Polisi itu ingin berjumpa dengan Nandini. Kemudian Vijay dan Nandini menemui kepala polisi Shawan. Ternyata, polisi hanya ingin mengkonfirmasi laporan dari Jenny tentang penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya. Malam itu saat hujan deras, Anju yang sedang tertidur kemudian bermimpi bahwa ada beberapa orang polisi yang menemukan mayat Sam. Anju kemudian mengalami kejang-kejang akibat depresi yang berkepanjangan. Rupanya, walaupun sudah berlalu 7 tahun, keluarga Vijay nampak belum bisa sepenuhnya tenang akibat kejadian tersebut. Malam itu,
Inspektur Sawan yang sedang makan malam dihubungi oleh General Inspektur Polisi yang baru untuk menjemput Gaitonde. Dia ingin Gaitonde diaktifkan lagi sebagai polisi. Kemudian Sawan dan Gaitonde langsung menuju rumah General Inspektur Polisi yang baru yang bernama Tarun Ahlawat. Diceritakan, Tarun adalah seorang yang gila tapi jenius. Kejahatan itu terdiri dari berbagai pola, tapi Tarun selalu mengetahui pola dari kejahatan tersebut. Lalu Tarun berkata kepada Gaitonde kenapa ia memanggilnya kembali ke kepolisian. Karena menurut Tarun, hanya Gaitonde yang benar dari kasus Vijay. Lalu Inspektur Sawan berkata, semuanya memang tertuju pada Vijay, tapi kita tidak memiliki bukti apapun. Lalu tiba-tiba Mira memasuki ruangan dan berkata bahwa ia telah memiliki bukti. Mira telah kembali, tapi Tarun dan Mira berkata bahwa kali ini mereka tidak akan terlibat dalam kasus Vijay. Bisa dibilang, penyelidikan kedua ini dilakukan secara tidak resmi. Lalu Gaitonde berkata, apa bukti yang dimiliki oleh Mira? Lalu tiba-tiba datanglah dua orang memasuki ruangan. Ya, orang itu adalah Jenny dan Sif, polisi yang menyamar sebagai tetangga Vijay dan bertugas mengumpulkan informasi. Sif berkata bahwa ia telah memasang penyadap di rumah Vijay dan berhasil merekam pembicaraan Nandini dan Jenny. Karena Nandini sering curhat kepada Jenny. Ya, pembelajaran dari kisah di atas adalah jangan pernah curhat masalah keluarga kepada orang asing, termasuk tetangga terdekat sekalipun. Tapi yang menjadi masalah bagi Sif adalah bahwa Vijay sangat cerdas. Ia melarang semua anggota keluarganya untuk membicarakan kasus ini. Dari rekamannya, Nandini bercerita bahwa Vijay memindahkan mayat Sam dari lubang pada keesokan harinya. Lalu kemudian Tarun berspekulasi bahwa pasti ada seseorang yang melihat Vijay menguburkan mayat Sam. Lalu kemudian Tarun dengan cermat merekap kejadian 7 tahun yang lalu. 2 Oktober, peristiwa pembunuhan Sam. 3 Oktober, Vijay membuang mobil Sam dan mendapatkan tiket bis, bioskop, dan restoran. Tanggal 4 dini hari, sekitar jam 1, ia memindahkan mayat Sam. Vijay mungkin kembali jam 4.30. Karena jam 5.30 pada tanggal 4, ia pergi ke Panaji dengan bis. Artinya, ia memiliki waktu 3,5 jam untuk memindahkan mayat Sam. Lalu menurut perkiraannya, Vijay membutuhkan waktu 2 jam untuk menggali dan mengubur mayat Sam dengan benar. Jadi, ia mempunyai waktu 1,5 jam untuk bepergian. Itu berarti, tempat yang dipakai Vijay untuk mengubur Sam hanya berjarak radius 45 km dari rumahnya. Lalu Tarun berkata akan sangat penting mengetahui ke arah mana Vijay malam itu mengendarai mobilnya. Ini akan mempermudah menemukan lokasinya. Tarun kemudian memerintahkan menanyai semua masyarakat yang bekerja di sekitar situ, dari tukang koran, tukang susu yang mulai beraktivitas jam 3 pagi. Tapi semua itu belum membuahkan hasil. Kemudian Gaitonde dan Sawan mendatangi rumah Subhas Shalvi, yang diketahui telah menghadiri sebuah acara sampai dini hari pada tanggal 4 Oktober. Lalu Subhas Shalvi memberitahu ia melihat Vijay mengendarai mobil dari arah kantornya, Mirage Cable, sekitar jam 4 sampai 4.30. Kemudian setelah itu, Tarun mengunjungi rumah Vijay. Keluarganya merasa diintimidasi dengan kedatangan Tarun. Lalu setelah Tarun pergi, Vijay ditelepon dan disuruh untuk cepat pulang. Lalu kemudian, Nandini mencoba lagi menanyakan di mana mayat Sam. Tapi Vijay tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau membahas masalah ini lagi. Lalu Sif dan Jenny yang menyadap mereka lagi-lagi tidak mendapatkan informasi apapun. David Braganza yang hendak pergi keluar kota untuk bekerja, kemudian bertemu dengan Vijay di kafe Uncle Martin untuk kedua kalinya. Lalu Vijay meminta maaf dan berkata kepada David bahwa ia tidak memiliki pekerjaan untuk David. Kemudian setelah itu, David pun mendengar bahwa kasus Vijay dibuka lagi. Dan beredar informasi bahwa siapa saja yang bisa menemukan mayat Sam akan diberi imbalan oleh polisi. David yang hendak pergi keluar kota, kemudian melihat Vijay keluar dari kantor polisi. Ini mengingatkan ia pada 7 tahun silam saat ia melihat Vijay keluar dari kantor polisi yang masih dibangun setelah menguburkan mayat Sam. David yang sedang membutuhkan uang, kemudian melaporkan hal ini kepada polisi. Kemudian Mira dan Tarun datang, lalu bertanya kepada David tentang mayat Sam. Ia berkata, mayatnya berada di bawah kaki Anda. Ya, Vijay mengubur mayat Sam di bawah kantor polisi ini, yang waktu itu masih dalam tahap pembangunan. Kemudian, polisi langsung melakukan penggalian. Ini dilakukan secara tertutup.
Lalu, pegawai Uncle Martin yang bernama Peter yang akan mengantarkan teh melihat sekilas sedang dilakukan penggalian di kantor polisi. Lalu Uncle Martin bertanya, apa yang sedang terjadi di kantor polisi? Kemudian Peter menjawab, ia tidak tahu apa-apa, tapi sepertinya sedang dilakukan penggalian. Lalu setelah penggalian yang cukup lama, benar saja, ditemukan kerangka manusia. Vijay yang memantau CCTV melihat kantor polisi ditutup dengan kain. Lalu ia menelepon Jose dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dan Jose pun menjawab, sedang ada penggalian di kantor polisi. Lalu kemudian Vijay menyuruh keluarganya untuk tidak keluar rumah. Vijay kemudian pergi ke kantornya, lalu ia memantau dari CCTV di kantornya. Ia melihat polisi membawa 2 kardus yang ia duga berisi kerangka, lalu dibawa menggunakan mobil. Lalu Mira dan Mahesh kemudian menemui Tarun dan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menginterogasi Vijay. Lalu Tarun menyerahkan hasil penelitian awal dari kerangka tersebut, usia 15-20 tahun, kematian, cedera di kepala. Lalu setelah itu akan dilakukan tes DNA terhadap kerangka itu. Saat dilakukan interogasi, Vijay dan keluarganya tetap pada pendiriannya bahwa mereka tidak mengetahui apapun tentang Sam. Kemudian setelah itu, datanglah Mira dan memberikan rekaman percakapan Nandini dan Jenny. Kemudian, Jenny dan Shiv masuk ke dalam ruangan dengan seragam polisinya. Nandini langsung menatap Jenny dengan rasa penuh kecewa. Vijay lalu diinterogasi seorang diri. Di ruang lain, Nandini, Anju, dan Anu diinterogasi oleh Gaitonde. Lalu seperti biasa, Gaitonde kembali menyiksa mereka bertiga, sampai epilepsi Anju kambuh. Terpaksalah Vijay mengakui semua perbuatannya. Vijay bercerita, pada tanggal 2 Oktober, aku melihat seorang pria masuk ke rumahku. Lalu aku memukulnya dengan tongkat, ia terjatuh dan kepalanya terbentur kayu, lalu meninggal. Aku yang pada saat itu panik, kemudian langsung menguburkan pria itu di tamanku. Lalu aku mendengar dari kontraktor bahwa lantai di kantor polisi akan dikerjakan pada hari Senin. Tepat pada Minggu malam, saat semua orang tertidur, aku memindahkan mayat tersebut ke kantor polisi yang sedang dibangun, karena aku pikir inilah tempat yang paling aman. Lalu setelah itu, polisi datang ke rumah Vijay untuk menjemput Vijay. Berita ini menyebar dengan cepat, dan dilihat oleh Murad Ali, sang penulis naskah. Vijay langsung dibawa ke pengadilan untuk diputuskan bahwa ia bersalah. Lalu kemudian, Murad Ali datang menemui Tarun, Mira, dan Mahesh. Ia ingin menceritakan sesuatu tentang Vijay. Aku bertemu Vijay pada tahun 2016, dan aku tidak mengetahui banyak tentang kasus ini. Kemudian Vijay bercerita tentang sebuah kasus kepadaku. Murad setuju untuk menulis naskahnya. Lalu Vijay mengajukan syarat, yaitu filmnya tidak akan mulai diproduksi selagi Vijay dan Murad tidak setuju bahwa naskah film itu benar-benar siap. Naskah ini tidak selesai-selesai sampai sekarang. Kemudian, Murad mulai menceritakan detail film yang ingin dibuat oleh Vijay. Di sebuah desa bernama Pondolem, ada seorang pria yang bernama Ram, yang mencintai anaknya dengan tulus yang bernama Yatin. Suatu malam, saat Yatin pergi ke pesta bersama kekasihnya, ada seorang anak kontraktor terkenal yang terus menggoda kekasih Yatin. Perkelahian pun terjadi. Lalu setelah Yatin pulang, anak tadi tetap mengikutinya, kemudian mereka berkelahi lagi untuk kedua kalinya. Kemudian tanpa sengaja Yatin membunuh anak itu. Ram kemudian pulang dan mengetahui hal itu. Ia berpikir, jika tidak dilakukan sesuatu, maka Yatin akan dipenjara dan masa depannya akan hancur. Karena anak yang meninggal ini adalah anak seorang kontraktor terkenal. Kemudian Ram teringat bahwa ada sebuah gedung baru yang sedang dibangun oleh si kontraktor tersebut. Lalu kemudian Ram menguburkan anak itu di gedung baru yang sedang dibangun oleh si kontraktor tersebut. Lalu bagian selanjutnya diceritakan bagaimana pahlawan itu mengumpulkan bukti untuk menyelamatkan keluarganya. Puncaknya, polisi menemukan mayatnya dan Ram mengaku melakukan kejahatan itu untuk menyelamatkan putranya. Sejak pertemuan pertama Murad dengan Vijay pada tahun 2016, hingga kini filmnya masih belum selesai dibuat, karena mereka berdua tidak suka dengan endingnya. Karena takut kehilangan hak cipta, lalu Vijay juga menerbitkan ceritanya dalam bentuk novel setahun yang lalu. Tapi, novel ini diterbitkan atas nama Murad Ali. Kemudian di pengadilan, dia ditanya oleh hakim,
Apakah ia disiksa untuk mengakui perbuatannya? Vijay menjawab ya. Lalu pengacara Vijay berkata kepada hakim bahwa kliennya telah dijebak. Semua kisah pengakuan Vijay adalah fiksi yang ceritanya diambil dari novel berjudul Drishyam karya Murad Ali. Pernyataan yang diceritakan Vijay kata demi kata persis berdasarkan novel ini. Pengacara Vijay terus melakukan pembelaan. Bagaimana mungkin mayat bisa disembunyikan di kantor polisi, sedangkan kantor polisi itu berada di bawah pengawasan kepolisian. Lalu, datang kabar kepada hakim bahwa kerangka tersebut bukanlah kerangka Samir Deshmukh, karena DNA-nya tidak cocok dengan DNA Mira. Lalu Murad Ali kemudian bercerita kembali, bahwa setelah naskahnya selesai, Vijay kembali menemuinya dan Vijay menceritakan idenya untuk ending alternatif dari naskah yang ia buat. Lalu pertanyaannya, di mana sebenarnya kerangka milik Sam? Kemudian Murad menceritakan ending alternatif yang diinginkan Vijay. Pahlawan itu tahu kalau polisi suatu hari akan menemukan mayatnya. Kemudian, ia kembali berusaha untuk mengubah nasibnya. Ia mulai mencari mayat yang umur, tinggi, berat badan, serta penyebab kematiannya sama dengan anak itu. Hal itu berbuah hasil. Ia kemudian menemukannya. Lalu sang pahlawan bertemu seorang di pemakaman, yaitu sang penggali kubur. Mereka kemudian berteman dan sering bertemu. Sang penggali kubur pun sering dibantu dalam masalah keuangan karena sedang terlilit hutang. Akhirnya, pahlawan mendapatkan kepercayaannya. Ketika mayatnya berubah menjadi kerangka, pahlawan kemudian memberitahu tentang kebutuhannya, dan akhirnya sang penjaga makam memberikan kerangka anak laki-laki tadi kepada sang pahlawan. Kemudian, ia bertanya, jika ada kerangka yang ditemukan, apa yang akan dilakukan terhadap kerangka itu? Murad Ali kemudian menceritakan bahwa kerangka tersebut akan dibawa ke Fakultas Kedokteran St. Andrew yang berada di Pondolem untuk diidentifikasi usia, jenis kelamin, dan penyebab kematian. Lalu kerangka tersebut kemudian akan dikirim untuk dilakukan tes DNA. Kemudian sang pahlawan berteman dengan security di tempat tersebut. Sampai akhirnya pahlawan itu tahu kalau sang security ingin bermain dalam sebuah film. Kemudian, ia pun menawarkan untuk bermain di filmnya. Akhirnya ia sering dibawa masuk ke ruangan tempat menyimpan kerangka. Kemudian, tibalah hari di mana saat polisi menemukan kerangka di kantor polisi. Ia melihat mobil polisi yang hendak mengantarkan kerangka tersebut ke Fakultas St. Andrew. Vijay langsung mengambil kerangka yang ia dapatkan dari penjaga makam. Vijay lalu menemui temannya sang security di Fakultas St. Andrew. Lalu ia minum sampai mabuk. Saat security pingsan, ia lalu menukar kerangka Sam dengan kerangka yang ia bawa. Lalu Vijay membawa kerangka itu dan menyiramnya dengan air keras sampai hancur. Vijay dibebaskan dari pengadilan. Lalu pengacaranya meminta agar kasus Vijay tidak pernah diangkat lagi. Lalu hakim meminta bertemu dengan Tarun dan berkata, apakah maksudnya menyajikan kasus berdasarkan cerita novel? Lalu Tarun mengakui bahwa itu mutlak kesalahan dan kekalahannya melawan Vijay. Hakim lalu menjawab, kasus tak terpecahkan seperti ini bukan pertama kali terjadi dalam sistem kita. Setelah itu, Vijay memberikan sisa kerangka Sam yang diletakkan di depan rumah Mahesh dengan surat yang berisi permintaan untuk jangan mengganggu keluarganya lagi. Setelah itu, Mahesh dan Mira melakukan penaburan abu di tepi sungai. Vijay yang melihat dari jauh, kemudian meninggalkan mereka. Oke, jadi itu aja pembahasan opini film kali ini. Gimana menurut kalian? Lebih keren film pertama atau film keduanya? Komen di bawah. Kasih gue jempol ke atas kalau kalian menyukai video ini. Silahkan subscribe kalau menurut kalian video gue bermanfaat atau paling nggak ngehibur. Terus nonton film, karena nonton film nggak cuma buat hiburan.